Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Merianti, NIM 18053132 dari Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membuat topik pembelajaran tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai materi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kata pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keduanya itu saling berkaitan. Padahal keduanya, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah hal yang berbeda. Mari kita bahas pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apa sih tujuan pembangunan ekonomi? Tujuan dari pembangunan ekonomi ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, memperluas distribusi barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki kualitas dari pendidikan. Yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang kedua, faktor non-ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Artinya, ketika suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka pembangunan ekonomi pun sangat memungkinkan untuk lebih cepat dan lebih maju untuk ke depan. Yang kedua, sumber daya manusia diartikan mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi atau pengetahuan yang tinggi. Yang ketiga, modal. Yang keempat, iptek. Selanjutnya, faktor non-ekonomi. Yang pertama, kondisi kestabilan dan keamanan negara. Intinya, ketika suatu negara dalam keadaan berperang, mungkin pembangunan ekonomi akan terganggu. Yang kedua, birokrasi. Keizinan dari pemerintah. Selanjutnya, kondisi sosial dan budaya masyarakat. Sekarang kita masuk tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Merupakan upaya pemerintah dalam mengkoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional, seperti pengurangan kemiskinan atau percepatan pertumbuhan ekonomi. Apa sih program perencanaan pembangunan ekonomi? Yang pertama, pengentasan kemiskinan. Yang kedua, riset dan perkembangan pertanian. Yang ketiga, perencanaan keluarga. Yang keempat, kebijakan ketenagakerjaan. Yang kelima, meningkatkan kemajuan teknologi lokal. Yang keenam, analisis proyek investasi. Yang ketujuh, pengembangan kewirausahaan. Selanjutnya kita masuk tentang ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi. Adanya usaha untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang positif. Yang kedua, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, mengadakan perubahan struktur ekonomi atau diversifikasi ekonomi. Yang keempat, perluasan kesempatan kerja. Yang kelima, pembinaan lembaga ekonomi masyarakat untuk menunjang pembangunan. Yang ketujuh, menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi.
Yang pertama, meningkatkan produksi barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan output per kapita. Yang ketiga, adanya perubahan pada sektor ekonomi. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, barang modal, di mana stok barang modal harus ditambah dengan meningkatkan investasi. Pertumbuhan ekonomi baru memungkinkan jika investasi neto lebih besar daripada nol. Selanjutnya kita masuk kepada tenaga kerja, di mana faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Untuk meningkatkan output secara efisien adalah dengan menggunakan teknologi dan modal. Selanjutnya kita masuk pada teknologi, di mana teknologi yang tinggi sangat mengacu dari pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari peningkatan output. Namun, sebab kemajuan teknologi bisa mengurangi kesempatan kerja. Selanjutnya, manajemen. Peralatan yang sangat dibutuhkan untuk mengelola perekonomian modern. Bagi perekonomian yang sangat mengandalkan mekanisme dari pasar. Baiklah, selanjutnya kewirausahaan. Lebih luas cakupannya daripada manajemen, di mana kewirausahaan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Selanjutnya, informasi. Syarat agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang perbedaannya, pembangunan ekonomi yang pertama peningkatan kualitas hasil produksi, sedangkan pertumbuhan ekonomi kenaikan jumlah hasil produksi berupa barang dan jasa. Yang kedua, pembangunan ekonomi, kenaikan GNP-nya lebih besar daripada kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun tanpa memperhatikan apakah kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga, pembangunan ekonomi dengan peningkatan GNP dari tahun ke tahun disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek, hanya menambahkan sarana yang belum ada. Selanjutnya, pembangunan ekonomi itu kenaikan GNP-nya disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Nah, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya akhiri, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.